Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang memang terkenal dan sering kita pelajari. Kita tahu bahwa Islam sendiri bukanlah agama asli penduduk Indonesia atau Nusantara dulu disebutnya. Islam merupakan agama tamu di Indonesia. Islam merupakan agama yang lahir dan turun di bumi Arab. Nah, sehingga bagaimana prosesnya Islam itu bisa masuk di Indonesia? Sebelum kita belajar tentang bagaimana caranya, kita belajar dulu tentang kapan dan siapa sebenarnya yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, banyak sekali teman-teman teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori-teori ini semuanya memiliki bukti maupun argumentasi sendiri-sendiri, sehingga kita tidak bisa mengklaim teori mana yang paling benar dan teori mana yang salah. Semua memiliki plus dan minus tersendiri-sendiri. Nah, secara garis besar ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori India atau Gujarat, yang kedua teori Arab atau Makkah, ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina atau Tiongkok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori India atau Gujarat itu sendiri. Teori India atau Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Siapa yang membawanya? Yang membawanya adalah para pedagang Gujarat yang berniaga ke Indonesia. Ada beberapa tokoh barat yang menjadi pendukung teori ini, seperti Bijnepel, Snokgorgone, dan Marquette. Nah, yang pertama, teori India menurut Bijnepel. Yang pertama, teori ini dibuktikan adanya persamaan madhab Syafi'i antara yang berkembang di anak benua India dengan Indonesia. Nah, ini yang menjadi dasar teori ini meyakini bahwa Islam dibawa oleh orang-orang India. Yang kedua, alasan Bijnepel adalah orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di Gujarat dan Malabar, kemudian membawa Islam ke Indonesia. Pada teori ini, Bijnepel tidak menafikan bahwa memang orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i itu bermigrasi dulu ke Gujarat atau Malabar, dan Malabar kemudian baru ke Indonesia. Jadi prosesnya bukan dari orang Arab langsung dari Arab ke Indonesia. Dan bukti yang ketiga menurut Bijnepel adalah Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Arab tetapi tidak langsung dari Arab, ya tadi sudah sampaikan, melainkan dari India, khususnya Gujarat atau Malabar. Nah, teori yang kedua menurut Snokgorgone tentang teori masuknya Islam di Indonesia menurut teori India, Snokgorgone mengatakan bahwa saat Islam mempunyai pengaruh yang kuat di kota-kota India Selatan, banyak Muslim Dhaka di sana. Nah, ini terkait dengan Muslim Dhaka lah yang menurut Gorgone menyebarkan agama Islam ke Kepulauan Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Arab. Snokgorgone berpendapat bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Arab langsung, karena sedikitnya fakta yang menyebutkan peranan orang Arab langsung yang menyebarkan di Indonesia. Selanjutnya,
Menurut Snokorgonya, sudah lama terjalin hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India dan adanya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menunjukkan hubungan Sumatera dan Gujarat. Jadi memang menurut Snokorgonya ini orang-orang Muslim India yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, tepatnya awalnya di Sumatera. Teori India yang ketiga menurut Marquette. Marquette mengatakan ada persamaan antara gaya batu nisan di Pasai dan di Gresik, yaitu miliknya Maulana Malik Ibrahim, dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Nah, teori atau pendapat Marquette ini memang dibantah oleh beberapa ilmuwan atau ahli sejarawan. Salah satunya menurut Fatimi mengatakan bahwa batu nisan yang disebutkan oleh Marquette bahwa batu nisan itu ada di nisan Malikus Saleh di Pasai, atau persamaannya dengan ada di nisan di Bengal atau Bangladesh. Sedangkan batu nisan Malik Saleh bercorak sangat berbeda dengan batu nisan yang ada di Gujarat dan prototipenya di Indonesia. Nah, sebenarnya macam-macam teman-teman. Jadi ada beberapa yang tidak sependapat dengan pendapat Marquette itu sendiri, karena menurut ilmuwan yang lain tidak cocok antara batu nisan di Pasai dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Nah, begitu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia melalui teori Gujarat atau India. Menurut teori ini disebutkan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan atau perniagaan. Tadi sudah ada 3 ilmuwan atau ahli sejarawan yang mengatakan beberapa bukti yang mengatakan bahwa Islam lebih cocok bukti-buktinya dibawa oleh orang-orang India itu sendiri atau Gujarat. Begitu teman-teman tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita akan melanjutkan dengan teori yang lain. Masih ada 3 teori. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.